Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Di bulan Ramadan ada sunat yang bisa dijalankan. Salah satunya yaitu makan sahur. Amalan ini disepakati oleh para ulama dan dihukumi sunnah dan bukan wajib. Dalam hadis muttafiqun alaihi dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud barokah adalah turunnya dan tetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Barokah bisa mendatangkan kebaikan dan pahala, bahkan bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Namun patut diketahui bahwa barokah itu datangnya dari Allah dan hanya diperoleh jika seorang hamba dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah beberapa keberkahan dari makan sahur. Yang pertama yaitu adalah memenuhi perintah Rasulullah SAW sebagaimana diperintahkan dalam hadis di atas. Keutamaan mentaati beliau disebutkan dalam ayat Quran surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 71. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Keutamaan yang kedua yaitu makan sahur merupakan syiar Islam yang membedakan dengan ajaran Alkitab Yahudi dan Nasrani. Dari Amr bin Al-Ash, Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara puasa kita dengan puasa Alkitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Ini berarti Islam mengajarkan barok dari orang kafir, artinya tidak loyal kepada mereka. Keutamaan yang ketiga yaitu adalah dengan makan sahur, keadaan fisik lebih kuat dalam menjalani ibadah puasa. Beda halnya dengan orang yang tidak makan sahur. Imam Nawawi rahimahullah berkata, barokah makan sahur amat jelas, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Keutamaan yang keempat yaitu waktu makan sahur adalah waktu yang diberkahi, karena ketika itu Allah turun ke langit bumi. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Roh kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang kelima yaitu waktu sahur adalah waktu yang utama untuk beristighfar. Sebagaimana orang yang beristighfar saat dipuji oleh Allah adalah beberapa ayat. Yang pertama terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 17. Dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Kemudian dalam Quran surat Az-Zakariyat ayat 18, dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Keutamaan sahur yang keenam yaitu adalah orang yang makan sahur dijamin bisa menjawab azan sholat subuh dan juga bisa mendapatkan sholat subuh di waktunya sebelum berjamaah. Tentu itu adalah suatu kebaikan. Keutamaan yang ketujuh yaitu makan sahur sendiri bernilai ibadah jika diniatkan untuk semakin kuat dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala.
Intinya, makan sahur punya kebaikan, berbagai keberkahan. Itulah rahasia yang mungkin sebagaimana kita tidak mengetahuinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa a'udzu billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.